Pagi hari pergi ke sekolah, supaya pandai adanya, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 1 ayat 29 sampai 34. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi hari Minggu Biasa kedua 18 Januari 2026. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yesus berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan roh itu tinggal di atasnya. Aku pun dulu tidak mengenal dia, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepada aku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, dia inilah Putra Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat berhari Minggu. Semoga kita senantiasa sehat, bergembira, bersukacita, luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan kesetiaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua memiliki waktu dan kesempatan yang baik, juga memiliki niat yang teguh untuk berekaristi, untuk beribadah, untuk merayakan karya keselamatan Allah di gereja, di stasi, dimanapun saja kita berada. Dan semoga kita semua juga tetap senantiasa tekun dan setia, saling mendukung dan mendoakan satu sama lain. Kita berdoa untuk saudara-saudari kita yang sudah tua, yang lansia, yang sakit, yang masih kecil, yang masih dalam masa pertumbuhan, juga yang masih dalam kandungan. Kita berdoa untuk mereka yang masih di bangku pendidikan. Dan bagi mereka yang sudah selesai sekolah dan sedang mencari pekerjaan dan juga teman hidup yang tepat, kita juga berdoa untuk mereka yang terus aktif ambil bagian dalam kegiatan pelayanan pastoral untuk kemuliaan Tuhan dan keselamatan sesama. Juga kita berdoa untuk mereka yang dalam pribadi dan keluarga mereka menghadapi persoalan-persoalan kehidupan. Semoga Tuhan sendiri yang menghibur, membimbing, menolong, menguatkan, supaya menemukan solusi dan jalan keluar yang terbaik. Dan bagi yang sudah meninggal, kita berdoa semoga berbahagia bersama dengan para kudus di surga. Dan bagi siapa saja yang mengharapkan doa-doa kita, semoga kita tekun mendoakannya, supaya mereka segera didengarkan dan juga dikabulkan oleh Tuhan apa yang menjadi cita-cita, kerinduan, doa-doanya. Mereka yang ingin usahanya lancar, yang mendapat pekerjaan, mereka yang ingin yang mau dijual rumah dan lain sebagainya segera laku karena memiliki rencana-rencana seperti yang sudah diagendakan dengan baik. Dan kita juga berdoa untuk mereka semua yang hari ini bertugas melayani Tuhan, melayani sesama. Semoga dilindungi, diberkati, dan diberikan kesehatan yang baik. Dan semua orang yang masih dalam kegiatan penting, beracara bersama dengan keluarga dan kelompok-kelompok kaum beriman, semoga juga dimudahkan, dilancarkan, dan diberkati oleh Tuhan.
Dan kiranya bahwa kesaksian Yohanes tentang pribadi Yesus menjadi peneguhan, penegasan untuk kita. Dia ini adalah putra Allah. Lihatlah dia, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga iman bahwa Yesus adalah putra Allah, bahwa dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia menjadi penggerak dan juga menjadi dasar bagi kehidupan kita sebagai orang beriman. Semoga kita tidak pernah berpaling dari Tuhan. Semoga kita tidak pernah meninggalkan Yesus. Semoga kita tidak pernah mengingkari Yesus. Semoga kita memiliki semboyan prinsip saya Katolik hari ini sampai mati. Dan semoga itu senantiasa akan menjadi kekuatan, menjadi dasar bagi hidup kita, untuk kita senantiasa berharap kepada Tuhan, untuk senantiasa kita beriman kepada Yesus, untuk senantiasa kita berani mempersembahkan hidup kita untuk mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Tentu saja refleksi kehidupan kita di tengah-tengah peristiwa yang kita hadapi di dalam kehidupan kita akan menjadi sangat bermakna ketika kita menghadapi tantangan, menghadapi kesulitan, menghadapi hambatan. Iman kita baru akan sungguh-sungguh teruji, akan sungguh-sungguh berbicara. Ketika situasi kehidupan kita kadang tidak baik-baik saja, tidak mulus-mulus saja, tidak gampang-gampang saja. Tetapi ketika iman itu diuji, ditantang dengan hambatan, dengan kesulitan, dengan cobaan, kita yakin dan percaya, kita mohon rahmat dan kekuatan Tuhan, supaya Tuhan sendiri yang meneguhkan kita, yang mengokohkan iman kita, yang menguatkan iman kita. Maka semoga ketika segala sesuatu menjadi tidak mudah, segala sesuatu menjadi sulit, seolah-olah Tuhan jauh, seolah-olah Tuhan tidak bersegera menolong kita, kita tetap teguh dalam iman. Dia adalah putra Allah, dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Semoga cinta kasih kita, belas kasih, pengampunan kita, permaafan kita bertumbuh berkembang karena kita memiliki Allah, memiliki Yesus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Dia adalah putra Allah. Semoga iman kita semakin kokoh, semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan semakin sungguh-sungguh berbicara dan menjiwai seluruh pilihan-pilihan hidup kita, keputusan-keputusan hidup kita, dan juga tindakan dan perkataan kita. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.